Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita baca bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bertanya kepada kita sekalian, apa ada yang tidak pernah mengalami kesukaran? Ada yang tidak pernah mengalami kesukaran? Atau kelihatannya kok wajah-wajah penuh kesukaran ini? Masalah dan kesukaran selalu menghantui kehidupan kita, betul? Tetapi mengertikah kita bahwa kesukaran itu memiliki sisi yang positif bagi kehidupan kita? Kesukaran yang kita alami, kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak melulu negatif, tetapi ada sisi positifnya yang dapat kita ambil. Yang pertama, sisi positifnya adalah kesukaran itu adalah tanda bahwa kita masih hidup. Amin. Coba bilang satu sama lain, "Aku senang melihat kamu masih hidup," gitu. Kesukaran itu menunjukkan bahwa kita masih hidup, masih eksis di dalam dunia ini. Bagi saudara yang sedang mengalami kesukaran, mau lepas dari kesukaran? Mau bebas dari kesukaran? Berarti siap-siap pulang. Karena hanya di sana yang tidak ada kesukaran. Amin. Haleluya. Siap-siap pulang kalau enggak mau ada kesukaran di dalam dunia ini. Firman Tuhan mengatakan di dunia ini banyak kesukaran, dan itu kita alami juga sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita bisa menyanyikan, "Saya mau pulang ke surga," supaya bebas dari kesukaran. Amin. Yang kedua, sisi positif dari kesukaran adalah kesempatan untuk mengalami mujizat. Amin. Kesukaran adalah kesempatan untuk mengalami mujizat. Kalau tidak pernah ada kesukaran, mujizat tidak kita alami karena flat aja, biasa-biasa aja. Ya sudah begitu-begitu saja hidup ini.
Tapi kan ada kesukaran, kita ada pengharapan untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Jadi yang sedang dalam kesukaran, siap-siap mengalami mujizat. Amin. Siap-siap mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Sisi positif yang ketiga yang saya catat, kesukaran adalah proses pendewasaan iman. Apa? Proses pendewasaan iman. Haleluya. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi, cerita yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sering membacanya, tetapi ketika saya merenungkan ini ada sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini yang dapat menjadi contoh, menjadi teladan buat kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesukaran? Perempuan Kanaan tadi menghadapi kesukaran yang luar biasa. Apa kesukarannya? Apa masalah yang dihadapi perempuan ini? Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Hanya itu atau ada lagi? Tadi kita udah baca ya. Masalah perempuan ini hanya anaknya sakit, anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, atau ada masalah lain lagi? Dibilang anjing ya Pak ya. Yang lain, ada nggak masalah yang lain? Atau satu-satunya masalah yang dihadapi? Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh perempuan ini ketika saya mempelajarinya. Yang pertama tadi anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang kedua apa? Doanya tidak didengar oleh Tuhan. Kalau punya masalah lalu berdoa, doanya nggak didengar, tambah masalah ya kan? Jadi tambah berat lagi masalahnya. Ada masalah yang ketiga? Sudah doanya nggak didengar, tidak disukai oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-muridnya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau nggak mau tolong perempuan ini, usir saja, suruh pergi saja. Dia berteriak-teriak dan mengganggu kita. Itu jadi masalah tersendiri. Masalah yang keempat, mendapat penghinaan, direndahkan martabatnya, disejajarkan dengan seekor anjing. Dan saya pikir ini adalah martabat yang direndahkan seperti itu bisa membuat seseorang tambah kecewa, tambah marah, tambah sakit hati ya. Tapi tadi Pak Karyoto katakan kita menang dari kecewa, dari sakit hati, dari semua hal-hal yang duniawi, amin. Jadi kalau peribahasa zaman dulu, wanita ini adalah seorang yang sudah jatuh, tertimpa tangga, tangga pinjaman suruh gantiin, patah tulang pula gitu ya. Ada banyak lagi persoalan yang dihadapi. Ini kesukaran yang sangat besar menimpa perempuan ini. Nah, saudara bayangkan bagaimana seandainya masalah seperti itu menimpa kita, menimpa Bapak Ibu, menimpa saya. Bagaimana perasaan kita? Apa kesesakan yang sedang kita alami saat ini? Mungkin ada banyak hal kesesakan yang membuat kita begitu menderita. Anak saya kemarin operasi amandel. Wah, ngelihat anak sakit itu menderita ya. Ada di antara kita mungkin sakit, dirinya sendiri sakit, lama nggak sembuh-sembuh. Ada mungkin melihat keluarga yang tidak seperti yang kita harapkan. Ada yang mengalami masalah-masalah begitu luar biasa, ada masalah keuangan di dalam kita. Dan itu membuat kita sangat-sangat dan sangat menderita.
Satu belum selesai udah tambah yang lain, tambah yang baru lagi, tambah yang baru lagi, membuat kita menderita. Lalu kita sudah berdoa, sudah berseru kepada Tuhan, tapi seolah-olah doa kita mentok ke atap, nggak sampai kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar, sepertinya kita dicuekin. Seperti perempuan tadi, Yesus tidak mendengarnya. Belum lagi ada saudara-saudara seiman, seperti murid-murid tadi yang nggak suka sama perempuan ini. Ada saudara seiman yang nggak suka sama kita. Ada orang yang menyalahkan kita dan sebagainya, menganggap kita sebagai pengganggu di dalam kehidupannya, dan itu tambah membuat dirinya sesak. Dan barangkali juga seperti wanita tadi, kita merasa dihina oleh orang lain. Kita merasa direndahkan martabat kita. Kalau perempuan tadi disejajarkan dengan anjing, dan anjing yang dimaksud situ sebenarnya anjing yang baik, anjing rumahan, kayak Lexi gitu ya. Semua pada suka gitu. Semua pada suka yang kalau kita makan itu dia ada di bawah nunggu yang jatuh, nunggu remah-remah yang jatuh. Atau mungkin karena belas kasihan kita sengaja kasih gitu ya, nunggu. Bukan anjing liar. Kalau dalam kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya, itu Lazarus itu dijilatin anjing. Nah, kata yang dipakai itu anjing liar, anjing yang tidak terurus gitu. Kalau ini beda. Makanya perempuan ini katakan, ya Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, karena dia anjing yang baik begitu. Luar biasa Bapak Ibu. Yang akan kita pelajari adalah apa yang perempuan ini lakukan ketika menghadapi pergumulan dalam hidup yang begitu banyak. Apa yang wanita ini lakukan ketika menghadapi kesesakan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Supaya dari contoh ini kita bisa belajar agar kita juga memiliki iman yang kuat. Sebagaimana pujian Tuhan Yesus terhadap perempuan ini, dia memiliki iman yang besar. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah ketika anak itu sakit kerasukan setan dan sangat menderita, hal pertama yang dia lakukan adalah datang dan berseru kepada Tuhan. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada kesesakan, wanita ini datang kepada Tuhan dan berseru. Contoh yang pertama perlu kita ambil. Jika Bapak Ibu sekalian masih ada pergumulan masalah yang menyesakkan hidup saudara, tetaplah datang kepada Tuhan dan berseru. Amin. Hari ini kita datang di dalam rumah Tuhan sebagai tindakan iman kita, datang kepada Tuhan dan berseru. Itu sebabnya ketika kita menyanyi, kita memuji Tuhan, Bapak Ibu, jangan tahan-tahan. Loskan saja suara saudara, amin. Nyanyi sekuat tenaga, berseru kepada Tuhan. Kalau perlu katakan amin dalam setiap pujian, kalau perlu sebut Yesus, kita berseru, berdoa kepada Tuhan lewat pujian kita. Itu akan membuat hati kita lega, akan membuat hati kita ada sukacita, ada semangat yang baru. Jangan sudah diajak luar biasa memuji Tuhan, kitanya tahan-tahan, aduh malah bebannya pulang dibawa lagi nanti Bapak Ibu. Bebaskan saja, amin. Bebaskan saja, memuji Tuhan dengan semangat, memuji Tuhan dengan bersukacita. Bukan hanya di rumah waktu kita berdoa, kita berseru. Khususnya dalam gereja, kita bisa berteriak sekuat tenaga. Kalau di rumah kan nggak bisa ya. Kalau di rumah nggak bisa. Kadang kita ingin melepaskan stres itu perlu ke sawah gitu ya, yang nggak ada orang, lalu kita teriak, Yesus,
bebaskan. Nah sekarang mumpung di gereja, berteriak buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Wanita ini ketika ada dalam masalah, datang kepada Tuhan dan berseru. Datang kepada Tuhan dan berseru adalah cara yang tepat untuk kita mencari jalan keluar dan kekuatan. Banyak orang Kristen justru ketika dalam menghadapi masalah tidak datang kepada Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, tapi pergi ke tempat yang lain, mencari solusi di sana, mencari jalan keluar di sana. Marilah kita belajar yang luar biasa. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah berdoa, sudah berseru, sudah datang kepada Tuhan, Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Bagaimana perasaan dia? Dia tidak putus asa. Dia tidak menyerah. Sekalipun belum dijawab. Apa yang perempuan ini lakukan adalah dia semakin mendekat dan menyembah Tuhan. Ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bukannya kecewa, bukannya putus asa, tetapi justru dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tersungkur dan menyembah Tuhan, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Mungkin tadi masih bisa berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi mungkin karena sudah berhari-hari menangis, berhari-hari berseru, berteriak kepada Tuhan, sekarang sudah nggak ada kekuatan lagi untuk berteriak. Dia hanya bisa datang mendekat dan tersungkur menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Aku perlu belas kasihan Tuhan. Jangan putus asa ketika doa saudara belum didengar, amin. Tetapi justru pergunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam penyembahan yang lebih sungguh-sungguh. Ini teladan yang luar biasa buat kita sekalian. Dia sudah mendekat kepada Tuhan, sudah menyembah. Apakah selesai masalahnya? Belum juga selesai masalahnya. Sementara menyembah di hadapan Tuhan, Tuhan malah bilang, tidak baik memberikan roti yang disediakan buat anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Aduh, perasaan Tuhan, aku sudah datang, aku sudah menyembah, Tuhan malah belum menjawabnya, malah semakin jauh seolah-olah jawaban Tuhan. Apakah putus asa, nyerah? Wah, kalau gini nggak usahlah ke gereja lagi. Kalau seperti ini nggak usahlah beribadah lagi. Kalau seperti ini ngapain lagi ya aku datang kepada Tuhan? Tapi wanita ini tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Apa yang lakukan wanita ini adalah ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya apa? Wanita ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pada zaman itu Bapak Ibu sekalian, ini kan perempuan Kanaan ya. Orang Yahudi itu selalu menganggap orang yang di luar Yahudi itu seperti itu. Levelnya itu beda antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, perempuan Kanaan ini adalah orang Kanaan, bukan orang Yahudi, yang pada hari itu sehari-hari sudah biasa mereka disebut sebagai anjing gitu ya. Tapi wanita ini tidak tersinggung. Dia justru mengidentikan dirinya. Dan dia berkata, benar Tuhan.
Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia menyadari keberadaannya, bahwa dia tidak layak menerima anugerah Tuhan. Dia enggak layak menerima anugerah Tuhan, tetapi dia hanya perlu kemurahan Tuhan. Dia perlu kebaikan Tuhan, dia perlu anugerah Tuhan. Dan orang yang merendahkan hati seperti ini di mata Tuhan, itu adalah sangat-sangat berharga. Bapak Ibu sekalian, mari saya berharap agar kita juga memiliki kerendahan hati yang sama. Orang yang rendah hati itu enggak gampang tersinggung. Orang yang rendah hati itu enggak gampang sakit hati. Orang yang rendah hati itu mudah mengampuni. Kalau kita masih gampang tersinggung itu berarti belum rendah. Contohnya, ini ketinggian segini, ini masih bisa direndahkan. Masih bisa direndahkan. Tapi kalau sudah sampai di bawah sini, sudah enggak ada yang bisa merendahkan lagi. Mau diinjek, mau ditekan, mau didorong, sudah segitu. Sudah sangat rendah. Tuhan inginkan kita punya kerendahan hati yang luar biasa. Sehingga perlakuan apapun yang kita terima, kita tetap menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Orang yang gak gampang putus asa itu menunjukkan kebesaran imannya. Iman pengharapannya kepada Tuhan membuat dia terus maju. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Doanya belum didengar, semakin maju. Mengalami penghinaan, mengalami penolakan, tetap maju. Sampai akhirnya Tuhan melihat iman yang luar biasa di dalam diri ibu ini. Dan mendapatkan pujian, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat anaknya itu sembuh? Apa yang membuat anaknya itu sembuh? Ya, boleh jawab. Apa yang membuat anak dari perempuan Kanaan ini sembuh? Percaya bahwa imannya lebih kuat. Ada lagi? Apa yang menjadikan anak ini sembuh? Ayo, saya hitung 1, 2, 3 ngomong bareng, boleh nggak? Apa yang menjadikan anak ini sembuh? 1, 2, 3. Iman ya, lebih banyak imannya dari kedengarannya ya. Benarkah yang membuat anak ini sembuh karena iman? Nah, saya mau katakan begini. Kalau anak ini sembuh karena iman dari ibunya, maka ibu ini nggak perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk minta disembuhkan. Dia cukup dengan imannya menyembuhkan anaknya itu, nggak perlu datang kepada Tuhan. Bisa nangkep? Kalau begitu siapa yang menyembuhkan? Nah, haleluya. Iman itu adalah pintu yang membawa kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan anak ini sebagai tanggapan dari imannya. Jadi anaknya itu sembuh bukan karena imannya ibu ini yang besar untuk menyembuhkan anak itu. Tetapi anak ini sembuh ketika Tuhan Yesus berkata apa? Jadilah padamu.
hai ibu besar imanmu. Imannya itu membawa orang ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan karena iman ibu ini kepada Tuhan Yesus begitu besar, maka Tuhan Yesus berfirman, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan ketika firman Allah itu diucapkan, maka saat itu juga anaknya sembuh. Jadi anak ini sembuh karena firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita masih salah dalam hal ini. Saya pun terus belajar akan hal ini. Ketika saya sakit atau anak sakit atau mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang punya masalah, punya pergumulan, kadang-kadang saya bersandar kepada iman saya. Tuhan, aku beriman kepada Tuhan, aku punya iman dan dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu. Ternyata belakangan ini saya dapatin hal itu keliru gitu ya. Iman itulah yang membawa kita kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan sebagai tanggapan iman kita. Dan iman yang seperti ini tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah kecewa. Ketika belum disembuhkan, justru membuat lebih dekat. Ketika masalah belum selesai, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan terus-menerus. Seberapa besar iman kita, itu yang akan membawa kita seberapa dekat kita kepada Tuhan. Kalau sedikit-sedikit kita menjadi kecewa, sedikit-sedikit kita mau mutung tinggalkan Tuhan, sedikit-sedikit kita tidak mau dekat lagi dengan Tuhan, itu justru tandanya iman kita belum bertumbuh dewasa, belum bertumbuh semakin besar di hadapan Tuhan. Kesembuhan, pertolongan itu adalah bonus dari iman kita. Tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Itu sebabnya marilah kita datang kepada Tuhan dan berseru, berdoa, mencari wajah Tuhan. Semakin dekat, merendahkan diri kita, tanggalkan ego kita, dan bersandar kepada firman Tuhan. Amin. Ayat penutup Ulangan 8 ayat 2 mengatakan demikian. Ulangan 8 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, sudah ditampilkan. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau kita masih menghadapi pergumulan, kesesakan dalam hidup kita, Tuhan sedang menguji kita untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita berpegang kepada firman Tuhan atau tidak? Amin. Itu sebabnya tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan undur, jangan putus asa, jangan menjadi lemah dan lesu, tetapi tetap maju di dalam Tuhan.